Shalom, salam damai dan sukacita Bapak Ibu Saudara. Hari ini di New Spirit saya ingin memberi judul Cintailah Hidup Anda. Bapak Ibu Saudara mungkin bertanya, mencintai hidup aja kenapa mesti dikasih tahu? Ternyata Bapak Ibu, tidak semua orang mencintai hidupnya. Kayaknya kita otomatis mencintai hidup, bukan? Tetapi banyak orang yang melakukan banyak hal yang akhirnya hidupnya tidak bisa dinikmati, hidupnya tidak bahagia. Maka karena itu firman Tuhan hari ini dalam 1 Petrus 3 ayat 10-12 FAYH memberitahu kita supaya kita mencintai hidup kita, bagaimana rahasianya mencintai hidup dan memiliki hidup yang baik dan bahagia. 1 Petrus 3 ayat 10 dari FAYH, kalau saudara ingin hidup baik dan bahagia, jagalah lidah saudara dari perkataan yang jahat, dan jangan biarkan bibir saudara berbicara dusta. 11. Jauhkan diri dari yang jahat dan lakukanlah yang baik. Saudara harus berusaha dan berjuang untuk hidup damai dengan setiap orang. 12. Sebab Tuhan mengawasi semua orang yang hidup benar dan mendengarkan doa mereka, tetapi Ia menentang orang-orang yang berbuat jahat. Di dalam terjemahan sederhana Indonesia, ayat 12 berbunyi seperti ini. Karena mata Tuhan selalu tertuju kepada orang yang hidupnya benar, dan telinga Tuhan selalu terbuka untuk mendengarkan doa mereka, tetapi tertutup untuk doa orang-orang yang melakukan kejahatan. Bapak Ibu Saudara, dari 3 ayat ini kita bisa mengambil pelajaran supaya kita menikmati hidup yang baik dan bahagia, mencintai hidup, ada yang harus kita lakukan. Saya mau uraikan ini, simpulkan dari ayat 11-nya. Pertama, kita harus berusaha dan berjuang untuk memiliki hubungan yang baik dengan sesama. Berjuang untuk hidup berdamai dengan semua orang, katanya. Bagaimana supaya kita bisa memiliki hubungan yang baik dengan sesama kita? Yang ayat 10 mengatakan, jangan ada perkataan yang jahat. Artinya jangan melukai orang dengan perkataan. Jadi rahasia pertama untuk mencintai hidup adalah memiliki hidup yang baik dengan semua orang, memiliki hubungan yang baik dengan semua orang, dengan cara hargai orang lain. Jangan lukai mereka dengan perkataan kita. Yang kedua, memiliki hubungan yang baik dan berdamai dengan semua orang bisa tercapai kalau kita menjaga kepercayaan mereka dengan jujur, tidak bohong, tidak berdusta. Jadi, dengan menghargai sesama, kita tidak melukai mereka dengan perkataan. Kita tidak berbohong, sebaliknya kita membangun kepercayaan, menjaga kepercayaan mereka. Akibatnya kita memiliki hubungan yang baik dengan semua orang. Dengan berjuang memiliki hubungan, menjalin hubungan yang baik dengan sesama, itu membuat ayat 12 berkata, mata Tuhan selalu tertuju kepada kita dan telinganya selalu terbuka kepada doa-doa kita. Sebaliknya, telinga Tuhan tertutup buat orang yang melakukan kejahatan pada sesamanya. Bapak Ibu Saudara, bayangkan di tengah kerumunan orang banyak, ya, begitu banyak orang, tiba-tiba semua orang yang sedang menanti kedatangan Presiden Jokowi. Presiden Jokowi naik ke panggung setelah berpidato beberapa menit, tiba-tiba dia memanggil nama saudara. Matanya tertuju kepada saudara. Dan dia minta saudara naik ke panggung. Kemudian saudara ditanya masalahnya apa. Saudara mungkin berkata, saya begitu banyak hutang saya butuh uang
100 juta untuk bayar hutang saya. Kalau enggak, saya akan dimasukkan penjara. Jokowi bilang, hari ini juga 100 juta saya kasih sama kamu. Dia panggil ajudannya untuk mentransfer uang 100 juta kepada saudara. Bagaimana perasaan saudara? Wow, luar biasa bahagia. Mungkin saudara terlalu terkejut sampai pingsan mungkin. Ya. Nah, bayangkan di seluruh dunia ini, semua umat manusia itu punya doa, memanjatkan doa kepada Tuhan. Tetapi mata Tuhan hanya tertuju kepada saudara. Mengapa? Karena saudara berjuang untuk berdamai dengan semua orang, memiliki hubungan yang baik dengan sesama, dengan cara tidak melukai orang lain dengan perkataan, sebaliknya menghargai mereka dengan perkataan kita, membangun dan memelihara kepercayaan mereka dengan tidak berbohong pada mereka. Dengan berbuat dua hal itu, itulah hal-hal yang benar, yang membuat 1 Petrus 3 ayat 10 katakan, kamu akan menikmati hidup yang baik dan bahagia. Kalau saudara mencintai hidup saudara, lakukan hal-hal ini. Dan betapa luar biasanya kalau di tengah miliaran orang di dunia yang berdoa ini, mata Tuhan hanya tertuju pada saudara, telinga Tuhan hanya terbuka buat doa saudara. Berarti doa saudara diperhatikan, doa saudara dikabulkan, kebutuhan dan kerinduan saudara dituruti. Itu jauh lebih bahagia daripada diberi 100 juta untuk membayar hutang oleh Presiden Jokowi. Bapak Ibu Saudara, saya punya pengalaman yang sedikit saja dan itu membuat saya sangat spesial. Pada suatu hari setelah pertemuan para pendeta, banyak orang, tiba-tiba ada seorang pendeta senior yang saya kenal baik, tapi jarang berhubungan. Bisa dibilang tidak pernah berhubungan, cuma kenal baik saja. Tiba-tiba dia panggil nama saya, Hana, senior. Saya kaget. Lalu saya menghampiri dia. Dia adalah seorang gembala sidang dari gereja yang besar di Surabaya. Lalu dia bilang, sini Han, aku punya buku yang bagus buat kamu. Nih, ambil ya, baca. Kamu pasti seneng. Kamu kan pintar bahasa Inggris kan? Wah, hati saya hari itu luar biasa tersanjung, saudara. Di tengah banyak orang, nama saya loh yang dipanggil. Saya loh yang dikasih buku. Loh, padahal saya nggak pernah loh berhubungan dengan dia. Cuman kadang-kadang aja ketemu di pertemuan pendeta. Tapi nggak pernah berhubungan, hanya kenal baik. Wow, perasaan tersanjung itu luar biasa. Sampai sekarang saya masih ingat. Nggak mungkin lupa Bapak Ibu. Nama bukunya aja udah lupa. Tapi perhatian pendeta senior itu kepada saya itu sangat terkesan. Membuat saya merasa, wah, saya spesial ya. Saya diperhatikan. Wah, betapa luar biasanya kalau mata Tuhan melihat saudara, telinga Tuhan terbuka untuk doa-doa saudara. Karena itu, berusahalah dan berjuanglah untuk menjalin hubungan dengan sesama, dengan semua orang, menghargai mereka, memelihara kepercayaan mereka, dengan tidak pernah berdusta pada siapapun. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau mengajari kami untuk memiliki hidup yang baik dan bahagia, mencintai hidup kami dengan cara yang benar, dengan melakukan perintah-Mu, berdamai dengan semua orang, menjaga kepercayaan mereka dengan jujur pada semua orang, dan menghargai semua orang dengan perkataan kami. Dengan demikian kami menjadi orang yang diperhatikan oleh Tuhan sendiri, oleh Bapa Surgawi. Dan kami melakukan hal itu berarti kami mencintai hidup kami sendiri. Terima kasih Tuhan, pakailah hidup kami untuk selalu mengasihi sesama kami dengan kasih Bapa Surgawi. Di dalam nama Yesus, amin. Tuhan memberkati saudara semuanya.